PPN 12%, Pak. Kan sudah diberi penjelasan ya, kan sudah diberi penjelasan. PPN adalah undang-undang yang kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membantu rakyat kecil, ya. Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah, ya. Sesuai dengan amarah Undang-Undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Juga ingin menyampaikan kepada seluruh media, masyarakat, pelaku usaha, para pengamat yang memberikan berbagai pandangan mengenai kebijakan, terutama terkait dengan kebijakan PPN 12% maupun APBN secara keseluruhan. Karena saya memahami bahwa instrumen APBN dan pajak sebagai salah satu pilar terpenting di dalam APBN ini adalah merupakan instrumen yang dimiliki oleh masyarakat keseluruhan. Dan oleh karena itu selalu mendengar, mendapatkan feedback, dan kita terus berupaya menyempurnakan kebijakan, merespons kondisi yang ada, baik yang kemudian kita lihat berdasarkan evidence maupun dari sisi kebutuhan pembangunan dan perkembangan ekonomi kita sendiri. Halo warga digital dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Heru Sutadi di kanal Republik Digital. Bagi yang baru bergabung atau sempat mampir di kanal Republik Digital ini, dapat saya sampaikan bahwa di sini kita akan banyak membahas, saling berbagi mengenai bagaimana perkembangan digitalisasi baik di Indonesia maupun di dunia. Di sini kita akan banyak membahas, kemudian juga diskusi dan ngobrol-ngobrol mengenai bagaimana perkembangan teknologi informasi, transformasi digital, digital lifestyle, kecerdasan buatan, perlindungan data, keamanan siber, serta juga TV digital. Kali ini kita akan bahas isu yang sedang ramai, yaitu rencana kenaikan pajak pertambahan nilai dari 11 menjadi 12% di awal Januari mendatang. Memang Presiden Prabowo sempat mengatakan bahwa kenaikan pajak 12% ini dikenakan pada barang-barang yang sifatnya mewah. Namun begitu, kemudian Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak memastikan bahwa penerapan tarif pajak pertambahan nilai 12% ini bakal berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini merupakan objek pajak dan bukan hanya yang sifatnya itu barang mewah. Jadi dengan demikian bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenai tarif 11%. Ini artinya bahwa produk dan jasa digital yang sebelumnya sudah terkena PPN 11% juga akan terkerek pajaknya menjadi 12%. Ya, ternyata memang kenaikan pajak PPN, pajak pertambahan nilai dari 11 menjadi 12% tidak hanya menyangkut barang-barang mewah, tapi juga terkait juga dengan barang dan jasa digital yang selama ini sudah dikenakan pajak pertambahan nilai. Sehingga dengan kenaikan menjadi 12% akan ada penyesuaian PPN dari 11 menjadi 12%.
Ada beberapa produk dan jasa digital yang pajaknya juga akan disesuaikan dari 11% menjadi 12%. Apa saja? Nah, yang pertama itu adalah jasa atas transaksi uang elektronik dan dompet digital. Memang warga digital tentu bukan hal yang asing lagi, penggunaan uang elektronik maupun dompet digital gitu ya. Kita menggunakan transportasi online, memesan pengantaran makanan ke rumah, kemudian juga untuk transaksi e-commerce gitu ya. Kita kan juga menggunakan uang elektronik dan juga menggunakan dompet digital. Nah, memang disampaikan bahwa jasa atas transaksi uang elektronik dan dompet digital selama ini telah dikenakan PPN gitu ya, sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2022 tentang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas penyelenggaraan teknologi finansial. Namun, memang yang menarik adalah bahwa yang menjadi dasar pengenaan pajaknya bukan pada nilai pengisian uang yang kita sebut dengan top up ataupun juga saldo atau nilai transaksi jual beli gitu ya. Tapi ini pajaknya dikenakan atas jasa layanan penggunaan uang elektronik atau dompet digital tersebut. Jadi nggak seperti yang mungkin ramai disampaikan juga bahwa ini akan menyangkut dengan nilai pengisian uang, saldonya, atau nilai transaksi jual beli gitu. Tapi ini hanya jasa layanan penggunaan uang elektronik atau dompet digital tersebut. Kemudian hal lainnya juga adalah jasa sistem pembayaran melalui QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. Transaksi pembayaran QRIS ini merupakan bagian dari jasa sistem pembayaran, yaitu penyerahan jasa sistem pembayaran oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran kepada merchant terutang PPN sesuai dengan ketentuan PMK 69 tahun 2022. Artinya di sini bahwa penyelenggaraan jasa sistem pembayaran bukan merupakan objek pajak baru. Namun yang menjadi dasar pengenaan PPN adalah merchant discount rate yang dipungut oleh penyelenggara jasa dari pemilik merchant. Jelas ya? Kemudian hal lainnya juga yang akan disesuaikan pajaknya adalah biaya berlangganan platform digital. Nah, platform digital ini juga bukan merupakan hal yang asing juga bagi kita gitu ya. Ada Netflix, Spotify, YouTube Premium, video, kemudian juga hal-hal lainnya gitu ya. Di mana kita bisa mendengarkan musik, kemudian juga live streaming gitu ya. Termasuk juga nonton kanal ini di YouTube misalnya gitu ya. Kemudian juga nonton film gitu. Nah, dengan rencana kenaikan PPN dari 11 menjadi 12%, maka biaya berlangganan platform digital yang tadi kita sampaikan itu juga akan terjadi penyesuaian karena merupakan objek pajak dari pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik. Selama ini memang platform tersebut sudah dikenakan PPN gitu ya, dan platform digital tersebut juga telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE gitu ya. Jadi pemungutan PPN-nya itu atas biaya berlangganan platform digital. Kemudian juga yang menyangkut kebutuhan masyarakat itu juga adalah kenaikan transaksi penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher. Jadi memang selama ini penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher itu sudah dikenakan atau dipungut PPN-nya gitu ya, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2021. Sehingga memang ini bukan merupakan objek pajak yang baru, sehingga ketika PPN disesuaikan dari 11 menjadi 12%, otomatis ini juga akan terkena atau disesuaikan PPN-nya menjadi 12%. Dari beberapa penjelasan tersebut, mungkin dapat kita sedikit simpulkan bahwa kenaikan PPN dari 11 menjadi 12% itu tidak hanya menyangkut pada barang mewah, tapi juga disampaikan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak bahwa
PPN yang sebelumnya, produk, barang atau jasa digital yang sebelumnya telah dikenakan PPN, termasuk yang PPN 11% akan disesuaikan menjadi 12%. Ini tentu cukup menarik gitu ya, karena betapun ada memang produk-produk yang seharusnya merupakan kewajiban dari pemerintah untuk menyediakan gitu ya. Misal katakanlah layanan telekomunikasi, kemudian juga akses internet gitu ya. Sehingga seharusnya pemerintah memberikan layanan tersebut, akses tersebut kepada masyarakat karena merupakan bagian dari hak asasi manusia. Tapi karena kemudian sebelumnya dinyatakan bahwa sudah dikenakan PPN, ini juga akan disesuaikan PPN-nya menjadi 12%. Kemudian juga produk atau jasa digital lainnya juga yang dikenakan kenaikan PPN itu adalah juga terkait tadi dengan penggunaan kris, kemudian juga uang elektronik dan dompet digital gitu. Walaupun memang kenaikan ini tidak seperti yang mungkin dikhawatirkan masyarakat gitu ya, di mana biaya kenaikannya itu atau kenaikannya itu dihitung dari misalnya apakah pengisian uangnya, saldonya, atau nilai transaksinya gitu ya. Karena ternyata yang dipungut pajaknya itu dari misalnya dompet digital atau uang elektronik gitu ya, itu terkait dengan jasa layanan penggunaan uang elektronik atau dompet digital tersebut. Termasuk juga untuk kris gitu ya. Jadi tidak kemudian ini disesuaikan dengan PPN di mana kita melakukan transaksi atau dengan besaran transaksi. Soal bagaimana dampak kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% tentu sudah banyak dibahas, termasuk juga oleh para ahli ekonomi gitu ya. Tentu mereka lebih bisa melihat ini dampaknya kepada masyarakat itu seperti apa, termasuk juga apakah ini menjadi pendorong daya beli masyarakat atau juga makin menurunkan daya beli masyarakat. Tapi terkait dengan produk dan jasa digital, sebenarnya kita ada potensi untuk meningkatkan perpajakan yang mungkin selama ini belum dimaksimalkan. Sudah seringkali saya katakan bahwa potensi perpajakan dari sektor digital ini sangat besar, tanpa kemudian kita harus misalnya menaikkan PPN dari 11 menjadi 12% atau bahkan dari 10 menjadi 12% gitu ya. Karena ada potensi yang mungkin bisa kita maksimalkan lagi yang selama ini belum kita sentuh. Strategi untuk mendapatkan pajak yang optimal dari perusahaan penyelenggara layanan digital sebenarnya tidak melulu difokuskan pada pajak pertambahan nilai, termasuk juga kenaikan pajak pertambahan nilai, karena di banyak negara ada banyak strategi yang berbeda yang bisa diterapkan kepada penyelenggara layanan digital yang nilainya juga bisa jadi cukup besar dan juga bisa mengkerek pendapatan perpajakan di tanah air. Kita bisa melihat dari pengalaman-pengalaman negara lain gitu ya. Jadi misalnya kita dari pengalaman negara-negara seperti Prancis, Italia, Spanyol gitu ya. Mereka menerapkan apa yang disebut dengan Digital Service Tax atau penerapan pajak digital. Jadi strategi ini adalah dengan memberlakukan pajak atas pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan over the top atau penyedia layanan digital dari aktivitas digital di negara tersebut, seperti iklan digital, transaksi online, dan penjualan data pengguna. Bisa kita lihat misalnya di Prancis ya, menerapkan DST sebesar 3% pada pendapatan yang dihasilkan dari layanan digital di negaranya. Kemudian juga India juga menerapkan equalization levy sebesar 2% untuk transaksi daring dengan perusahaan OTT asing. Nah, kalau kita kan masih kurang dioptimalkan karena betapapun yang dipungut itu lebih banyak adalah PPN. Nah, yang menariknya adalah PPN itu kan dibayarkan oleh masyarakat gitu ya. Sementara ada perpajakan dari penyelenggara layanan digital yang kita sebut dengan OTT yang masih luput karena
tidak adanya fungsi pemaksa agar mereka membayar pajak, misalnya pajak penghasilan di Indonesia. Pintu masuknya adalah bagaimana mendorong mereka, memaksa mereka untuk memiliki badan usaha tetap di Indonesia. Ini yang udah sering kali saya katakan gitu ya. Karena selalu dijawab adalah kita mengacu pada OECD gitu kan. Nah ini masalahnya adalah kita ini sampai sekarang masih proses untuk menjadi anggota OECD gitu. Nah ini padahal ada potensi pajak yang selama ini tidak kita optimalkan. Selain misalnya masalah pajak, kita juga bisa kemudian juga membuka lapangan kerja. Yaitu dengan pintu masuknya adalah dengan mewajibkan mereka untuk memiliki badan usaha tetap di Indonesia. Sehingga dengan badan usaha tetap di Indonesia, mereka memiliki kewajiban yang sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia lainnya. Termasuk juga kewajiban perpajakan tentunya. Kemudian kalau kita lihat juga memang ada perjanjian pajak internasional ini untuk Uni Eropa dan negara-negara anggota OECD gitu ya. Yang kalau kita lihat memang mengikuti pilar 1 dan pilar 2 dari OECD yang mengatur pembagian hak pemajakan bagi negara sumber di mana pendapatan tersebut dihasilkan. Dan menetapkan pajak minimum global sebesar 5% untuk menghindari penghindaran pajak. Kemudian juga ada perubahan, misalnya perubahan pajak domestik. Ini juga dilakukan oleh Australia gitu ya. Misalnya mengubah aturan pajak untuk mengakomodasi pajak atas layanan digital, di mana mereka memberlakukan goods and service tax pada layanan OTT. Kemudian juga ada negara lain misalnya mengenakan pajak atas pemanfaatan data dan teknologi. Ini seperti yang dilakukan di Inggris gitu ya. Jadi menggunakan data analitik untuk memantau penghasilan perusahaan OTT dari pasar lokal. Seperti jumlah pengguna, transaksi, iklan digital yang ditayangkan gitu ya. Kemudian juga terakhir ini juga ada hal baru juga dari Brazil misalnya. Brazil itu mengenakan pajak atas data dan privasi. Nah, ini juga menarik gitu ya. Jadi strategi Brazil ini memberlakukan pajak khusus untuk perusahaan yang menggunakan data pribadi pengguna untuk mendapatkan keuntungan dengan alasan bahwa data pengguna merupakan sumber daya ekonomi lokal. Nah mungkin tadi sempat disebut tentang Perancis ya. Dapat kita ceritakan juga bahwa digital service tax di Perancis ini dipungut langsung dari penyedia OTT, jadi bukan dari pengguna gitu ya. Nah bagaimana mereka mengambil pajak pendapatannya gitu ya. Jadi yang pertama itu dari iklan digital, jadi pendapatan dari penyediaan ruang iklan yang ditargetkan kepada pengguna di Perancis itu kemudian dipungut digital service tax-nya gitu ya. Kemudian juga penjualan data pengguna. Jadi pendapatan dari monetisasi data pengguna di Perancis juga dikenakan digital service tax. Kemudian juga tentunya marketplace digital nih. Jadi ada pendapatan dari layanan yang menghubungkan pembeli dan penjual melalui platform digital. Dan tarif pajaknya itu sebesar 3% dari pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas digital yang memenuhi kriteria tersebut gitu ya. Jadi ada beberapa kriteria. Misalnya pendapatan global perusahaannya harus melebihi 750 juta euro, itu sekitar 12,6 triliun. Pendapatan dari aktivitas digital di Perancis juga harus melebihi 25 juta euro atau 420 miliar. Jadi kalau udah 420 miliar ya mereka akan dikenakan pajak gitu ya. Nah target-target mereka itu kalau kita lihat juga cukup besar ya. Misalnya ada Google, Amazon, Facebook, Apple, segala macam gitu ya. Yang di Indonesia memang selama ini ya mereka menjadi mitra wajib pungut untuk pajak-pajak yang mungkin mereka berikan layanannya pada masyarakat gitu ya. Tapi kan nggak semuanya di Indonesia ini mereka terkena misalnya pajak-pajak yang terkait dengan penghasilan gitu. Nah kalau di Prancis itu kan pajak dibayarkan oleh perusahaan OTT yang menghasilkan pendapatan di Prancis tanpa membebankan langsung kepada pengguna layanan. Sehingga pemerintah juga sebenarnya dapat melakukan hal yang sama untuk kemudian mendongkrak pajak yang selama ini belum
dimaksimalkan karena potensinya ini cukup besar. Indonesia ini bisa katakanlah menjadi negara e-commerce terbesar di Asia Tenggara gitu ya. Yang tentunya kalau misalnya dari nilai itu, kemudian penyelenggara e-commerce, terutama e-commerce yang misalnya dari luar negeri gitu ya, dikenakan juga pajak penghasilan segala macam, ini juga nilainya akan besar gitu kan. Belum lagi mungkin OTT asing. Nah, kita bicara tentang penyelenggara layanan digital gitu ya. Jadi memang penyelenggara layanan digital itu selama ini hanya dikenakan kewajiban bahwa mereka harus mendaftar. Jadi di Kementerian Kominfo mereka daftar. Nah, tidak adanya kewajiban mereka untuk kemudian memiliki badan usaha tetap di Indonesia membuat banyak perusahaan-perusahaan OTT ya hanya menjadikan Indonesia ini sebagai pasar gitu ya. Mereka daftar tapi tidak memiliki kantor yang benar-benar berada di Indonesia. Ya kita tahulah beberapa OTT gitu ya, yang seolah mereka punya kantor tapi hanya kantor bayangan gitu. Dimana semua transaksinya itu tidak dilakukan di Indonesia, melainkan di luar negeri. Nah ini kan ketika misalnya mereka diwajibkan memiliki badan usaha tetap di Indonesia, mau tidak mau bisa kita paksa semua transaksi dilakukan di Indonesia sehingga pemerintah juga bisa memantau seberapa besar real transaksi yang terjadi di pasar Indonesia dan duitnya juga bisa dipantau lari kemana saja gitu ya. Dan dengan misalnya mereka memiliki badan usaha tetap di Indonesia, ya ada kewajiban perpajakan yang juga harus mereka bayarkan gitu ya. Ya selama ini mungkin lolos karena transaksinya di luar negeri gitu ya. Kemudian juga tambahan lainnya tentu kita berharap bahwa ketika mereka memiliki badan usaha tetap di Indonesia, ya artinya juga mereka ya tentunya merupakan kebutuhan juga untuk merekrut orang-orang Indonesia untuk bekerja. Ya, warga digital. Jadi tadi sudah disampaikan adanya potensi alternatif solusi untuk bisa mendapatkan perpajakan yang nilainya juga tidak kalah besar, yang selama ini belum kita optimalkan atau bahkan belum kita pungut. Ini tentunya perlu keseriusan dari kita semua dan ketegasan untuk bisa memaksa perusahaan-perusahaan digital yang selama ini hadir di Indonesia tapi tidak memiliki kantor di Indonesia sehingga terjadi penghindaran pajak, terutama adalah pajak penghasilan gitu ya, yang dibawa ke negara di mana mereka berasal. Semoga ini menjadi alternatif solusi yang bisa kita nanti manfaatkan, nilainya yang cukup besar dan tentunya juga bisa mengkerek pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan mensejahterakan kita semua dibanding hanya sekedar kita fokus untuk meningkatkan PPN 12%. Oke, terima kasih warga digital yang telah menyaksikan dari awal hingga akhir, hingga tidak gagal paham mengenai episode kita kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semua. Bila mana warga digital memiliki pendapat berbeda, masukan, silakan jangan lupa untuk kirim komentar gitu ya, agar kita bisa sama-sama mendapatkan masukan yang lebih baik untuk membangun Indonesia yang lebih maju ke depan, lebih mensejahterakan masyarakat dan kita semua. Saya Heru Stadi pamit mundur, sampai jumpa.